Ibu. Halo. Aku Afifa yang kemarin udah ngubungin Ibu. Silakan masuk. Oh iya, terima kasih. Ya, Aduh, ini lagi ngapain Ibu? ini lagi memilah puisi-puisi yang bakal dibukukan untuk buku yang keempat. Oh, biasanya ditulis dulu Iya, ya. di judul-judulnya. buku. Ganggu nih gak apa-apa ya Bu ya? Oh, nggak apa-apa. Mau ngajak ngobrol sebentar nih bersama Ibu Emai ya. Iya. Nah, perempuan tangguh Afifa sudah bersama Ibu Emai, seorang penulis puisi dan juga cerpen. Benar ya Bu ya? Betul sekali. Nah, ini buku-bukunya. Ini salah satu bukunya ya? Itu surat cinta Wah. untuk orang tercinta. Kebetulan diasuh oleh Pak Kurniawan Junaidi. Dia salah satu pemilik penerbit kosakata kita. Wah. Ibu udah berapa lama sih jadi seorang penulis Bu? Dari 2016. Dari 2016 hingga sekarang ya. Iya. Lalu sebelumnya, karena kalau kita tahu background Ibu adalah sarjana ekonomi ya Bu ya. Betul sekali. Kenapa sampai bisa menjadi seorang penulis? Karena itu kan kayaknya jauh banget nih dari jurusannya Bu. Iya. Karena saya kebetulan dari SMP ya, hobi menulis, mengisi mading sekolah Oh, gitu. jadi karena hobi ya Bu ya. Kita santai aja ya. Lalu dari SMP, dari sekolah lah ya bisa dikatakan suka menulis di mading. Apakah pernah ada nih prestasi-prestasi mungkin? Kalau waktu SMP ya, saya pernah menulis di sebuah dinding sekolah. Waktu itu ngumpas Undang-Undang 1945. Kebetulan saya juga membacanya di sebuah SMP negeri 4 tahun 91. Itu udah lama banget ya, itu. ya. Wah, berarti memang udah berprestasi nih di bidang penulisan puisi ya Bu ya. Jadi karena udah hobi, terus juga prestasinya pasti aduh udah luar biasa, makanya memutuskan untuk menjadi seorang penulis. Lalu ceritanya Bu, dari Ibu kan backgroundnya ekonomi nih, lalu jadi penulis, itu bagaimana sih perubahan itu sampai Ibu bisa memantapkan, oke aku jadi penulis aja nih? Kalau dikatakan untuk memantapkan untuk menjadi penulis, enggak juga ya, karena prinsip saya hidup itu mengalir seperti air, di mana batas dia bermuara, disitulah tempat kita berhenti gitu. Itu prinsip saya. Jadi mengalir aja. Iya. Ketika ada time yang pas gitu ya untuk menjadi seorang penulis dan menyalurkan hobi tadi, Iya. dijalankan. Lalu gimana nih dari suami gitu Bu? Apakah dia benar-benar mendukung Ibu untuk menjadi seorang penulis ini? Alhamdulillah ya, dari pertama saya mengenal Facebook, saya hobi menulis di Facebook. Orang yang pertama memberi motivasi dan dukungan buat saya yaitu suami dan anak. Suami dan anak. Karena keluarga saya sendiri tidak suka, Tidak mendukung. tidak mendukung. Kenapa Bu? Karena sudah diketawain, dia bilang itu dunia imajinasi kayak gitulah. Jadi kalau dari orang tua atau keluarga itu sebenarnya mendukung menjadi apa nih Bu? Kalau untuk ibu ya, ibu buat saya itu dia tidak pernah memaksakan kemauan dia kepada anak-anaknya. Itu karena ibu buat saya, ibu saya itu cermin diri saya sendiri. Ibu saya itu tahun 1990 dia sudah menjadi janda dengan menghidupi 10 orang anak. Jadi buat saya, ibu saya itu suatu hal yang tidak bisa saya ungkap dengan kata-kata gitu. Pastinya luar biasa dan berarti sekali ya Bu ya. Iya, karena dia bisa mendidik kami, bisa menjadi sarjana satu persatu, punya kerja. Itu sungguh luar biasa gitu. Aduh, Ibu jadi sedih deh. Saya juga ikutan jadi sedih nih jadinya. Jadi inget Ibu ya. Iya. Barusan sih ketemu beliau. Aduh, kok jadi aku yang mewek nih. Sama mewek kita. Iya, tentunya sangat luar biasa ya Bu ya. Iya. Lalu sekarang nih sudah menjadi seorang penulis. Bagaimana sih cara Ibu untuk bisa membuktikan kepada orang-orang yang mungkin meragukan Ibu?
Awal mulanya saya ikut event-event ya, beberapa event, dan kemudian juga ditawari untuk jadi juri dalam sebuah penulisan puisi. Pernah jadi juri juga di Barcelona Mall sini untuk cerpen anak, waktu itu kan diundang sama Ibu Sulfa dan Pak Suherman di Balai Bahasa Kita Bengkulu sini. Nah, tapi buat saya menulis itu satu tantangan yang tidak bisa kita umpamakan seperti apa gitu, karena menulis itu butuh proses panjang, karena dengan membaca kita bisa menulis. Membaca itu sumber ilmu yang susah untuk kita dapati dari kalangan masyarakat sekarang, karena mereka masih banyak susah untuk membaca buku itu, hanya orang-orang segelintir saja. Nah, ini buku-bukunya banyak banget. Udah berapa banyak sih Bu buku-buku yang sudah Ibu terbitkan? Kalau antologi tunggal itu baru 3. Insya Allah nanti mau buku keempat. Oh, ini buat buku keempat ya Bu ya? Baru mempersiapkan sekitar 150 puisi. Baru terkumpul itu 96. Itu dalam proses 1 tahun inilah. Nah, kalau yang ini Titiman Lahir Peradaan Bangsa, ini nih antologi bergengsi juga kemarin, karena ini memang di launching kemarin di Jakarta, kerjasama dengan komunitas literasi Betawi dan Perwas, karena ini termasuk bergengsi. Ini juga, ini puisi yang paling tebal, Pusrik. Ini 500 karya fullnya, 500 puisi. Dari berapa orang gitu, satu orang itu 10 puisi kalau nggak salah yang lolos. Dan ada nama Ibu ya di sini ya? Ada 10 puisi. Luar biasa, perempuan tangguh. Kalau yang ini kemarin untuk khusus Ramadan, tadarus puisi, ini nanti bakal dibedah di Lumbung Puisi Semarang. Wah, lalu pernah nggak sih ada protes mungkin dari anak? Aduh, Ibu sibuk banget nih, lagi ngurus buku misalnya, itu lagi sibuk-sibuknya, ada nggak sih protes-protes kecil dari anak? Insya Allah kalau anak enggak ya, karena dia mendukung, apalagi anak yang tua. Mendukung ya Bu? Kadang anak yang tua itu yang membantu untuk mengirim ke email kemana gitu. Dan kirimkan puisi Ibu ke misalnya ke Balai Pustaka Bali misalnya kan, ke Balai Pos, dia yang ngerjain. Oh, dia yang bantuin sekarang ya Bu ya. Keren. Ini buku-bukunya juga udah banyak nih, perempuan tangguh, terbukti ya ibunya punya karya yang luar biasa hebatnya dengan buku-buku ini, dan ini pastinya bukunya sudah tersebar di seluruh Indonesia, betul. Bahkan luar negeri katanya ya Bu ya. Iya. Gitu. Ini puisi-puisinya yang sudah dibuat ya Bu. Itu kalau bikin puisi itu gimana sih Bu? Biasanya, karena kan aku nih bukan basic orang yang bisa bikin puisi nih Bu. Iya. Boleh dong diajarin sedikit yang mudah aja Bu. Puisi 4 baris saja ya. Seperti petak-petak langkah tertulis dalam perjalanan langkah kaki di saat matahari menyongsong di ufuk timur. Aku masih tetap berdiri meski langit mulai mendung. Keren banget, perempuan tangguh. Ini otodidak loh, belum ada ditulis. Udah cantik banget kata-katanya. Jadi udah pastilah ya kalau di buku-buku dari karya-karyanya itu luar biasa. Oke, Bu, tentunya juga pasti banyak sekali harapan-harapan Ibu. Mungkin sedikit harapan ke depannya untuk menjadi seorang penulis. Harapan saya nggak muluk-muluk ya. Saya hanya berharap kalau bisa itu setiap tahun bakal nerbit buku tunggal gitu. Nah, perempuan tangguh tentunya untuk memilih suatu profesi tidak harus melihat latar belakang dari pendidikan kita, namun juga hobi dan juga skill yang kita terus berusaha tentunya akan menjadi hasilnya yang lebih baik ya Bu ya. Nah, terima kasih juga Bu sudah memberikan banyak sekali inspirasi untuk saya dan juga menyadarkan juga ya bahwa membaca itu sangat penting. Baik, perempuan tangguh, selanjutnya nanti Afifa akan mengajak perempuan tangguh untuk menemui narasumber selanjutnya. Baik Bu, terima kasih. Boleh dong sedikit bacain puisi karya Ibu terakhir nih.
Destinasi wisata begitu bening dan berkilau. Wajah emak dan aku pun mengalir di antara air sungai Sekanak Labidaro. Dari aliran nada sebagai anak Sungai Musi, destinasi wisata yang mengilustrasi wajah emak dan aku menebar kisi-kisi tradisi daerah. Oh, begitu gemericik keindahan di wajahmu, emakku. Begitu kata hatiku berkata. Maka para peloncong pun mengumbar tawa dari ratusan kegembiraan di atas perahu hias sungai Sekanak Labidaro. Sebab suasana itu pun telah berbicara dari wajah gembira yang menjadi ikon kata-kata setelah diucap emakku. Dari kelokan sungai di jembatan tradisi, langkah orang-orang terpatok di antara catatan budaya. Maka ratusan peloncong yang menerbar kehadiran tradisi itu melenggang dari aliran sungai Sekanak Labidaro. Rumah-rumah penduduk membuka senyum di antara jendela dan wajah anak-anak kampung. Kalau sungai Sekanak Labidaro membuka gelombang air pasangnya, maka segala tradisi menceritakan isi dari segala keberhasilan hati emak, aku dan wisata air Labidaro.